Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Nuroni dari kelas IAT 4C, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Jati Cirebon. Ingin membuat video tentang tugas dari Al-Quran dengan bab 10 atau bab terakhir dengan tema tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Bab 10. Tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Sumber, kerangka, dan sistem tanda titik diakritikal. Pendeta Yusuf Said, sebagaimana disebutkan Al-Munaqid, sebagai seorang ahli dalam sejarah alfabet, sistem titik dan tanda dikritikal, menyatakan bahwa Syriac kemungkinan yang pertama kali mengembangkan sistem tanda titik ini merujuk pada kerangka tanda titik, seperti dapat dilihat dalam kerangka seperti ja, ha, kho. Pengakuannya tidak sampai pada tanda diakritikal, tapi Dr. Izzat Hasan dalam pembukaan Al-Muhkam fi Naqlil Masohib mengambil langkah ekstra dan menyifatkan sistem diakritikal sebagai penganut Syriac, karena Syriac lebih maju dalam skim tanda titik, menyiratkan sistem diakritikal sebagai pengaruh Syriac. Dari argumentasi ini, dia mengutip pendapat orientalis Itali Guidi, Archbishop Yusuf Dawud, Israel Wilkinson, dan Ali Abdul Wahid Al-Wafi yang mengulangi analisis sebelumnya. Dr. Ibrahim Jum'ah telah mengekspresikan pendapat yang sama tentang bahasa Arab, meminjam sistem diakritikal dari bahasa Syria. Dengan mengutip pendapat Wilkinson, ini merupakan kesimpulan dari beberapa orientalis yang lain, termasuk Mingana yang tidak pernah sopan dalam kata-katanya, dengan memberi penegasan bahwa monastri, biara, sekolah, dan universitas Syria telah membangun sebuah sistem di antara 450 sampai 700 Masehi. Dia berkata, dasar-dasar huruf hidup bahasa Arab adalah berdasarkan pada huruf-huruf hidup Aramaik. Nama yang diberikan pada huruf hidup ini merupakan bukti yang tak terbantah dari ketelitiannya pernyataannya, seperti Fat dan Fataha. Menurutnya, orang Arab tidak menjelaskan sistem ini sehingga pada akhir pertengahan Ba'da abad ke-8 Masehi, melalui pengaruh sekolah Baghdadi yang di bawah arahan para ilmuwan Nestorian, di mana hunian yang cemerlang itu telah menulis karyanya tentang grammar Syria. Menurut Davidson, walaupun Yakob Raha menemukan tanda set pertama pada abad ke-7, sedangkan Theophilus menemukan set kedua, huruf hidup bahasa Yunani, pada abad ke-8, 8 Masehi sama dengan tahun 1804 Hijriah. Sedangkan persoalannya sekarang, siapa meminjamkan kepada siapa? Menurut apa yang diungkapkan Davidson, bahwa keputusan mungkin sebaliknya, maka marilah kita cari jawabannya dengan meneliti skrip gambar di bawah ini, dengan menggambarkan beberapa huruf hidup vokal bahasa Syria. Di sini ada kho, ya, ja, kho, jai. Tanda yang dipakai oleh Yakub Raha menunjukkan tanda-tanda yang mirip sistem diakritikal Al-Quran. Sekarang, perlu diingat bahwa yang menemukan sistem diakritikal bahasa Arab adalah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, atau biasa dikenal kita dengan Abu Aswad Ad-Du'ali, yang meninggal pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, di mana ia memberi tanda titik pada semua mushaf di zaman pemerintahan Umayyah tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Maka dengan seketika masalah siapa yang sebenarnya meminjam persoalannya jadi semakin jelas. Selama 600 tahun orang Syria menulis kitab Injil mereka tanpa tanda diakritikal. Diakritikal itu tanda ini ya, sakal atau harokat. Walaupun mereka menyombongkan diri telah mendirikan sebuah universitas di Nisbis, beberapa kampus dan monastri atau biara yang beroperasi sejak tahun 450 Masehi, tetapi tanda diakritikal dibuat hanya pada akhir abad ke-7 dan awal abad 8 Masehi.
Sedangkan Abu Aswad Ad-Du'ali memberi tanda titik pada mushaf telah selesai pada 3/4 abad ke-7 Masehi. Logika secara jelas akan menyebut bahwa Yakub adalah seorang pengkopi sistem yang dikembangkan oleh umat Islam. Kesimpulan ini bisa diterima jika kita mau menerima pengakuan dikembangkan Davidson. Jika kita mengambil fatwa yang diberikan oleh Bishop Damaskus, maka kita tidak memerlukan argumentasi ini. Ada yang menyangkut tuduhan yang dinyatakan oleh Reb Mingana, Reb Mingana bahwa orang Arab gagal dalam menjelaskan sistem ini sehingga akhir pertengahan abad ke-8 Masehi kita perlu diperkembangan masalah berikut. Nomor 1, ada satu laporan bahwa Ibnu Sirin mempunyai mushaf asli yang diberi tanda titik oleh Yasa bin Ya'mar. Kedua, Khalid al-Hadda sudah terbiasa mengikuti bacaan Ibnu Sirin dari mushaf yang sudah diberi tanda titik. Kedua, dua kejadian ternyata lebih awal dari skema peminjaman yang disarankan. Grammar bahasa Syria menemukan identitasnya melalui usaha Hunain bin Ishaq bertentangan dan keyakinan Mingana. Karangan Hunain tentang bahasa Syria tidak memenuhi grammar bahasa Arab karena tokoh besar grammar bahasa Arab meninggal dunia sebelum Hunain lahir. Hunain sendiri adalah sebenarnya hasil dari peradaban Islam. Dia belajar bahasa Arab di Basro dari seorang murid dan dari mahasiswa terkenal yang pernah belajar dengan tokoh leksikografi Muslim kenamaan Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, intinya ada dua diakritikal atau dua sakal yang ditemukan pada zaman itu. Yang pertama sakal yang ditemukan oleh Yakub, yang kedua sakal yang ditemukan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali ya. Dimana Yakub sendiri kan itu dari filsuf Yunani. Nah, soal Abu Aswad Ad-Du'ali itu kan tentang ilmuwan Muslim. Jadi kita telah didiskusikan sebelum ini bagaimana dua skema diakritikal yang berkaitan sama-sama dipakai dalam Al-Quran dan buku-buku yang lain. Kita juga telah mencatat bahwa perbedaan dalam skrip Al-Quran dan lainnya serta fatwa ilmuwan yang menentang pembaruan kaidah ajaran dalam mushaf Utsmani. Tetapi bagaimana dengan buku-buku lain? Di antara yang nyeleneh tapi yang naik adalah kata lailan dieja dengan lan seperti tidak ada lain, dan Quran kuro dieja menjadi kuria tanpa tanda titik. Itu. Terus kesimpulan, kedua kerangka tanda titik yang sudah dikenal oleh orang Arab sebelum Islam dan tanda diakritikal yang dibuat oleh Muslim tidak terdapat pada usaha Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran secara terpisah. Dengan tidak adanya tanda titik dan konsonan ini, uniknya mushaf telah selamat dari sebuah pemalsuan yang dibuat oleh seorang yang pelajari Al-Quran melalui lisan dan mempelajarinya secara pribadi. Orang seperti ini dengan mudah dapat diketahui jika saat ia ingin mencoba-coba membacanya di depan orang banyak. Dengan keengganannya dalam masukkan bahan-bahan yang tak ada hubungannya ke dalam mushaf, Utsman tidak berdiri sendirian, melainkan Ibnu Mas'ud juga masih mendapat dengannya. Di kemudian hari, Ibrahim An-Nakhai ketika seseorang mencatat sebuah mushaf dengan tambahan judul heading seperti permulaan surah ini dan itu, tidak menyukainya dan menyuruhnya agar dihapus. Jadi pas zaman Utsmani itu kan belum ada belum ada sakalnya, belum ada harokatnya, tapi uniknya tuh nggak ada pemalsuan gitu pada saat itu. Emang nggak bisa dipalsuin karena Al-Quran itu kan. Soalnya kan ini ada firman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kan kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami juga yang menjaga Al-Quran gitu. Maka Al-Quran selamat dari pemalsuan itu sendiri. Titik adalah yang paling pertama dimasukkan oleh Muslim ke dalam mushaf, sebuah tindakan yang mereka katakan sebagai lampu terang terhadap batang tubuh teks seperti menjelaskannya. Kemudian mereka meletakkan tanda titik pada setiap ujung ayat untuk memisahkan ayat berikutnya. Dan setelah itu informasi menunjukkan permulaan dan akhir setiap surat. Jadi intinya adanya sakal atau harakat ini tuh agar memudahkan pembaca Al-Quran yang non Arab gitu. Karena kekuasaan Muslim pada saat itu udah meluas, jadi harus adanya kemudahan dalam baca Al-Quran. Karena tidak setiap orang Muslim itu paham tentang gramatika Arab gitu, bahasa Arab. Makanya
diadakanlah ini terobosan baru oleh Abu Aswad Al-Wali tentang sakel atau tentang diakritikal. Makanya ini memudahkan, makanya kita bisa membedakan mana fa, mana fi, mana fu gitu kan. Kurang lebihnya sekian video tentang diakritikal grammar atau Al-Quran. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.